bininya nggak bisa ibadah, nggak ngaji. Lakinya juga nggak bisa ibadah, nggak ngaji. Bininya nggak diajarin ngaji sama lakinya, double dosanya suami. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada di sini, mau nggak ada sih. Ada di sini mah ini mah tuh doyan ngaji semua ini mah. Jadi mana ngaji, bininya ngaji ya. Ngaji semua ini mah. Ini mah yang nggak ngaji. Neraka. 1, dosa suami kan. Ada 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal khamisu melanjutkan rukun sholat, yang mana sampai kita kepada pembahasan rukun sholat yang kelima, yaitu adalah ar-ruku'. Jadi sampailah pembahasan tentang rukun sholat, yang mana jumlahnya 13 rukun. Kalau di dalam kitab Syarasitin mah jumlahnya ada 18. Tapi nanti dihitung-hitung mah sama. Yang pertama niat, sudah rengsek. Kedua takbiratul ihram. Ketiga berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, tidur miring. Tidur miring nggak bisa, nelentang nggak bisa. Eta wajib kudu kita tahu bag-bagan ibadah yang terutama dari seluruh ibadah, yaitu sholat, khususnya sholat 5 waktu. Makanya sebenarnya bab ngaji mah kalau yang sudah rumah tangga mah kewajiban suami. Makanya ada dosa bagi suami, ada 9 macam dosa bagi suami. 9 macam.
Banyak tadi kita dosa suami. Yang pertama di antara dosa suami adalah tidak mengajarkan ilmu agama ke istri. Dosa ya. Ada seorang suami punya bini. Emang bininya juga emang lulusannya bukan madrasah. Dari kecil enggak ngaji bininya nih. Kemudian masuk ke SD, lulus SD masuk SMP, lulus SMP masuk SMK, lulusan tata boga. Tata boga bikin makanan. Pas lulus SMK, jol bela laki ngelancong, namanya Jahit, ngelancong Jahit. Kemudian Jahit nikah dengan perempuan tersebut, maka ninggal lulusan ngaji. Nah, pas kawin, siapa yang wajib memberikan pemahaman ilmu agama kepada istri adalah suami. Ternyata suaminya nggak ngajarin ngaji, nggak ngajarin Al-Quran, nggak ngajarin praktek sholat, nggak ngajarin praktek wudu, nggak ngajarin cara puasa, niatnya bagaimana, terus pembatalannya pun nggak diajarin. Doraka. Nah, dosa suami yang pertama nggak ngajarin ilmu agama kepada nu jadi pamajikun, majikan, doraka. Pak Ustadz, itu mah kalau nggak diajarin ngaji doraka, suami doraka. Itu bininya doraka nggak? Doraka, bininya mah nggak ke surga nanti. Tuh, enak amat ke surga. Kenapa ke surga? Sebab dosa bininya diangkut kabeh sama lakinya. Alhamdulillah. Makanya Bu, kalau pengen ke surga gampang. Nyari bini, nyari laki yang nggak ngajarin ngaji. Tanya. Berarti kudu ngajarin ngaji. Makanya ini mah para suami, dulunya nggak ngaji. Quran kagak tamat, boroning Quran juz amage ngan sampai kuluhu. Pas naik ke tabat siadaa berhenti ngaji. Ya. Kawin kan nggak bisa baca Quran, sedangkan bininya sama nggak bisa baca Quran. Siapa yang ngajarin bininya? Suaminya nggak ngajarin, doraka Pak. Doraka. Terus kalau nggak pengen doraka, bagaimana caranya? Data bininya pas kawin ngomong ke bininya, Neng, ampura ini mah sebelum kakak dapat dosa, kakak mau jujur ini mah, kakak mah nanti kakak mah gebleknya, kakak mah nggak bisa ngajarin sholat, nggak ngajarin puasa, sebab kakak mah nggak rumasa nggak ngaji. Oleh karena itu Neng, yuk kita datang ke rumah kiai. Datang lakinya sama datang ke rumah ustadz, ke rumah kiai, dengan syarat ustadznya jangan ustadz dukun, ustadz jampe kan. Kalau datang ustadz jampe salah masuk. Datang ke ustadz kiai, Assalamualaikum, salam Bang Jahit. Iya. Ada apa Bang Jahit? Ini saya baru kawin. Oh alhamdulillah. Ini bininya? Iya. Terus ini ada apa maksudnya? Ini sebab kalau bicara suami istri, kalau sebelum kawin kan ini si istri saya kan tanggung jawabnya kan bapaknya sama ibunya tuh. Nah sekarang kan udah kawin kan tanggung jawab saya. Nah oleh karena itu saya mengarumah saya nih Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa tahu hukum tentang bagan sholat, nggak tahu segala macem. Oleh karena itu ini mah nih bini saya mau pondoki. Tuh, bini yang mondok di sini ya. Terus bapaknya, iya mas saya berdua. Jadi saya minta kamar khusus buat saya berdua.
Ada yang begitu mondok habis kawin macem mau mondok kawin. Nah, minimal bagaimana supaya suami nggak doraka, ajak bini ngaji udah. Ayo ngaji kemana bang? Ayo pokoknya ngaji. Di sono mah ngaji tentang cara wudu, di sono mah pembatalan sholat, rukun sholat. Ayo ngaji. Kenapa abang nyeret-nyeret saya? Bodo amat lu mah, kalau lu nggak mau ngaji urusan lu. Jangan tanggung jangan nyalin gua nanti darat. Kalau gua ternyata nggak ngajarin lu. Pernah emang abang nggak ngajarin nggak benar, emang gua bodoh. Tapi kan gua ngaji, gua ngajak, kewajiban gua ngajak bini untuk nuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ayo ikut. Tapi bang beliin saya bala-bala, gua beliin sama gua bala-bala. Begitu. Bininya doyan apa wayahnya kalau ngajak bini, sebab perempuan apa diajak ngajinya rada susah, supaya mau gampang. Kalau mau berangkat tuh kantong tontopin di cepean 3. Bari ngajak, mau nggak ke bini? Mau katanya jawabannya. Aduh, Masya Allah ajak. Udah supaya mau. Iya Pak Ustadz, itu mah kalau lakinya ngajak ini mah lakinya udah nggak ngajarin ngaji bininya ilmu agama doraka, terus lakinya kagak ngaji. Bininya nggak bisa ibadah, nggak ngaji. Lakinya juga nggak bisa ibadah, nggak ngaji. Bininya nggak diajarin ngaji sama lakinya, double dosanya suami. Ada yang begitu. Ada, nggak ada di sini mau nggak ada sih. Ada di sini mah ini mah tuh doyan ngaji semua ini mah. Jadi mana ngaji, bininya ngaji ya, ngaji semua ini mah. Ini mah yang nggak ngaji, doraka 1, dosa suami kan. Ada 9. Boleh terusin nggak beres ini. Ya, 2 aja ada 2. Yang kedua dosa suami adalah nggak punya rasa cemburu kepada istri. Hilang rasa cemburu. Dalam hal apa cemburu? Bininya keluar dari rumah pakai celana stres. Jadi kan kalau perempuan pakai celana merecet kan stres kan. Ya tuh yang waras mah nggak begitu. Yang waras mah pakai roknya lewat dengkul. Kemudian kagak merecet. Ini mah merecet paha bebeng kelihatan. Pantat kelihatan nepak. Ke celana-celananya, ke garet-garet celananya ketempok. Lakinya dia di depan rumah, bininya lewat, bang mau ke warungnya. Oh iya, sekarang juga rokok. Bininya nyelonong pakai celana begitu. Celana apa? Stres. Kemudian pakai kaosnya kaos apa namanya itu yang kencang tuh apa sih? Enggak, bukan tank apa tuh panjang tapi merecet gitu. Stres juga. Iya. Ini pada nonjol nih. Nonjol. Wah, udah ini bobong-bobong. Berangkat. Kan kelihatan sama mata lelaki yang bukan muhrim, sama tetangga kelihatan. Terus lakinya kali cemburu, dia hati nggak ada sir acan-acan, nggak ngelarang bininya tuh selonong ke warung dengan pakaian begitu. Itu pun doraka suami. Doraka. Ustaz ini mah udah begitu, straight nggak pakai kudungan, sama. Tuh dosa nggak kerasa para suami tuh bini nyelonong keluar rumah nggak pakai kudungan, kelihatan lelaki bukan muhrim, doraka. Awas jangan sangka bukan doraka ya. 2. Terus bagaimana? Makanya kudu galak sama bini mah. Sebab apa? Siksa panas nanti di akhirat. Mendingan di sini panas kuping ampleng-amplengan daripada di akhirat ngejebrus geseng. Ya Allah. Kalau yang sayang bini mah omelin, neng, ada apa kakak? Wayahnya tuh, lu mah. Kalau ke warung udah wayah tuh kan ada baju sari ini waktu lebaran beli pakai, kudungannya pakai tuh. Apa salah pakai kudungan nutup rambut?
Bang, atuh ke depan doang ini bang, kata bininya. Gua mah nggak ridho, lu berangkat ke sono. Lah, atuh ridho mah nggak ridho, atuh tenang aja sih bang, itu mah gila. Atuh ke depan doang ini ke warung. Enggak, di sono kan warung yang dagang orang lain. Enggak sih encing nggak encing tetap, eta bukan muhrim. Nah, eta bagaimana nyelonong, bininya udah dinasihatin nama lakinya, ngebaget baik talah bininya, nyelonong baik, eta tanggung siapa dosanya? Istrinya yang dosa, dilaknat selama jalan dari rumah sampai ke warung, dilaknat sampai balik, dilaknat. Yang ngelanat bukan Allah doang, malaikat siapa lagi? Bukan malaikat doang, ke kucing ngelanat, kucing yang lewat. Itu jangan kira kalau ada ibu-ibu berangkat, ampun ini mah berangkat ini rambut uyab-uyaban atau betis kelihatan atau pakai pakaian ting cerecet, kucing lewat eta kucing sambar geledek kata kucing. Emang kucing eta meong-meong, bukan eta ngelaknat perempuan yang begitu, yang mana kalau suaminya nganter maka yang doraka adalah suaminya. Ya Allah. Makanya bini kita mah hati-hati, galak baik, galak, asal galaknya jangan ngegebuk fisik. Awas, dosa ketiga suami adalah tuh mukul bini istri, mencacat fisik, eta dosa. Kalau ngegebuk bininya nih, misalnya sewat lakinya, dari mana lo? Dari warung bang. Kagak bilang gua, ponjok sampai monyong bininya. Tadinya bagus, bibirnya bagus tipis, belah ceramahnya sekarang mah alabatan ban mobil. Tebel, kayak John Tower udah. Tanya tetangga, kenapa itu kok? Pokoknya udah gak jelas. Nah, ketika seorang suami merusak fisik seorang istri, mukul tak atau namparkah sampai ada cacat, itu doraka pak, doraka. Kalau mau nyabet mah pakai lidi satu. Ayo, apa nih? Lidi bang, mau sabet lo? Sabet, petek. Atau pukul pakai pakaian, jadi masalah yang penting jangan sampai cacat, doraka. Atau dosa suami yang kemarin disinggung tentang dayus eta maksudnya doraka. Istrinya lonong keluar rumah, awas kalau dalam rumah nggak ada masalah ya, sama suami eta mah nggak apa-apa. Di luar rumah eta ternyata bininya keluar tanpa nutup aurat, nggak ada cemburu, maksudnya nggak nyegah, eta maka punya dosa suami. Ini mah anaknya perawan, anaknya perempuan sudah balik, kemudian keluar rumah rambut uyab-uyaban, sama eta yang nanggung dosanya babanya. Emaknya enggak, emaknya mah babanya. Makanya para suami kudu rada hati-hati kalau udah punya bini, apalagi bininya genjelek, dikit-dikit pengen jalan-jalan, udah. Kemudian jalan-jalan ke sono ke yang ada renangan itu, modern land ke sono, kemudian di sono berenang pakai celana sentret. Coba lakinya di rumah ngelepus eta hakikatnya lagi ngesepin api neraka, eta lakinya ngelepus. Saya ditanya, bang bini kemana? Lagi renang di modern land. Renang kuplak di sono banyak orang. Ya Allah, dosa nggak kerasa. Makanya udah ya, agama mah sebenarnya mah mudah kalau kita pahami. Apa ribetnya tuh ya? Makanya ayo kita mangaru masa ngajar ngaji nggak bisa, wayahnya bini kita suruh ngaji, suruh ngajinya kita dulu datang ke rumah ustadznya, jangan bini didorong-dorong. Ini mah bini dorong-dorong, ngaji lu sono, udah gua bisa ngajar ngaji, lu nggak ngaji lagi, ngaji sono.
Kemudian bininya nyelonong, nyelonong slot itu ke rumah ustadz ngaji, duduk di situ, lakinya kagak ada, tetep lakinya doraka, nyuruhnya doang kan. Maksud doraka gimana? Bininya nyelonong begitu, kemudian suaminya nggak ikut ngaji, tuh dorakanya nggak ikut ngajinya suaminya. Kemudian bagaimana? Suaminya dulu datang ke rumah ustadz atau ajak bini. Kalau datang duluan, Ustadz si Mambura besok di sini pengajian hari apa Ustadz? Di sini hari Senin. Ini mah besok isi saya yang namanya Sarwiti besok mau ngaji. Yang mana bininya? Bini saya mah cirinya bibirnya monyong dikit. Oh, itunya yang matanya rada kedip dulu ya belum tadi. Oh, eta mah sudah ciri. Oh iya eta, ya ini Mambura tapi saya besok udah nggak kesini lagi. Udah nggak apa-apa, udah ajarin, dah gugur kayak begitu. Atau nabi bininya aja kalau ngajinya tentang hukum agama. Oh, udah 3 ya, dan lagi PR lah nanti. Banyak. Hati-hati. Nah ini mah bicara rukun sholat, yang kelima adalah ruku. Yani sebelumnya kemarin rukun sholat yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Sebagaimana kemarin tentang makmum masbuk juga makmum muafek. Saya wajib dibaca, wajib bacanya tartib runtut, juga kudu terus menerus, tidak terselang atau keseling oleh kalimat-kalimat selain daripada ayat suratul Fatihah. Makanya cara bacanya bagaimana? Nah ini mah karena rukun sholat Fatihah mah. Nah ini kita sebelum ngebahas ruku, kita bareng-bareng baca cara baca suratul Fatihah. Jadi kalau dalam sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh, rakaat pertama, kedua, eta baca Fatihah sunahnya jahar. Jahar itu kudu kencang sedikit, kira ada makmum di belakang ngedenger bacaan kita. Jadi bahasa kita mah kudu dikerasin Fatihah. Kalau rokaat ketiga keempatnya sholat isya, rokaat ketiga sholat maghrib, itu sunahnya baca Fatihah sir, yakni samar, cukup terdengar oleh kuping kita. Kalau sholat johor dan asar, etamah rokaat pertama, kedua, ketiga, keempat baca Fatihahnya sunah sir sama. Nah, masalah baca Fatihah jahar dengan sir, awat bagusnya sih gimana? Apakah seayat atau 2 ayat berhenti, atau seluruh ayat disambung? Dalam masalah baca, kalau sholatnya jahar, rakaat pertama kedua sholat maghrib, rakaat pertama kedua sholat isya, rakaat pertama kedua sholat subuh, eta baca Fatihahnya kerasin. Ini mah sendiri, walaupun sholatnya sendiri kerasin, tetap sunahnya kerasin. Terus abdolnya eta bagusnya diwasol apa diwakop. Nah dalam baca suratul Fatihah ada 4 hukum cara baca. Ada kif wakif 1, ada kif wasil 2, ada sil wakif 4, yang keempat sil wasil. Kalau dulu pernah ngaji tajwid bakal paham yang ngaji. Tapi kalau yang ngaji tajwid puyeng.
Apa itu kikwakib itu? Apa itu silwasi? Nah, jadi kalau jahar seayat itu ambilnya kip wakib. Kip artinya berhenti, wakib dan berhenti kembali. Terus berhenti satu ayat, berhenti satu ayat, berhenti satu ayat, berhenti. Al-Fatihah ada 7 ayat, berarti 7 kali berhenti. Eta kalau sholatnya jahar. Nah, kalau sholatnya sir, kalau bisa di satu ayat, Abdulnya. Tapi kalau sekira bakal ngambung napas, artinya menawi ini. Ketika berhenti mah berhenti, ngan nggak ngambil napas, eta hukumannya nggak wakaf. Nah, contohnya mana? Contoh kayak ini, yang berhenti tapi nggak napas. Jadi kalau wakaf yang pertama, wakaf, kip wakif. Satu ayat berhentinya berhenti napas. Ketika ayat selanjutnya itu ngambil napas. Berarti kalau 7 ayat 7 napas. Kalau bacanya wakaf tapi ternyata nggak ngambil napas, awas eta. Seperti macam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kan kedengarannya seayat tapi itu saya bacanya enggak satu napas. Baca baca Fatihah wakaf Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ternyata pas lapat Ar-Rahim di ayat pertama nggak ngambil napas, tapi mimnya disukunin, ya disukunin. Terus nyambung alhamdulillah, padahal mimnya itu diwakaf tapi dia nggak ngambil napas, kemudian mimnya disukunin nyambung ke alhamdulillah, eta satu napas, awas hukumnya doraka. Tuh, baru baca Quran dong doraka ya. Makanya kalau ngambil satu napas, seayat ambil napas. Bagaimana prakteknya? Ikutinlah bareng hitung-hitung kita belajar supaya dalil bahwa kita juga telah belajar tentang cara baca suratul Fatihah. Yang pura, yang ahli qiraat, ya, sekiranya saya banyak yang salah mahrot, ya, mohon diampura. Fatihah itu dari bismillah. Kita ambil yang wakaf dulu ya. Seayat ambil napas. Ingetin berhentinya. Sebab kita mah sholat sampai meninggal. Sedangkan ngaji jarang. Mana ciri jarang-jarang? Ada yang meninggal tahlil berhenti ngaji. Ini sekarang nih banyak yang ikut tahlilnya. Banyak. Yang parah pahalanya sunah sodako pahalanya kalau enggak nyari berkah. Kalau nyari berkat mah eta nggak jadi sodako. Ya, ambil napas dulu. Supaya malam ini kita ngitung belajar baca suratul Fatihah. Rapihin mahrot. Ada sin, ada shod, beda. Ya. Sin dengan shod. Ada sin kecil, ada sin kecil dengan sin besar bunyinya sasha. Sin kecil sa, sin besar sha. Jadinya sasha. Kalau shod bunyinya kalau harkat patah jadi so, bukan so, tapi di bawah so.
So. So. Ujung lidah ke gusi gigi bagian dalam, gigi seri tengah bawah. So. Bukan so. Mulutnya nggak perlu monyong. So. So. Bukan so. Ikutin ya. Nah kalau baca ta'awud, awas, kalau baca ta'awud, baca Fatihah sebelum Fatihah, eta hukumnya sunnah. Awas, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah hukumnya sunnah. Kalau mau baca nggak jadi masalah, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji itu, kalau dulu ingat ngaji, dulu mah ngaji begini. Itu rohnya jangan monyong bibirnya. Bibirnya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitu monyong. Jangan dimonyongin bibirnya ketika sebab ra bukan ro. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berhenti ambil nafas. Ayat selanjutnya. Ini ketika praktek sholatnya kalau di waktu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf H dengan huruf H beda. Nah, itu alham bukan alham. Terus alnya juga jangan dikol-kolah. Ada yang baca begini, alham, jangan al tapi tahan al langsung ke marot hak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti lagi, wakaf lagi namanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malikiyau. Jangan malikiyau. Jangan lik. Kalau lik kapnya di tasdid. Tapi ayunin bacanya. Malikiyau. Malikiyaumid. Malikiyaumid. Mudah-mudahan Allah ngampura setiap bacaan kita yang salah kalau sudah tua. Tapi kalau yang masih muda mah wajib bisa. Kalau yang udah tua mah kan susah. Misal udah susah, terus umurnya udah 70 tahun, itu gak baru tobat. Kemudian pas ngaji Fatihah nggak ketemu, kapok, berhenti lagi lah, daripada gue selain ke neraka kalian. Allah, ya mudah-mudahan dihampura.
Maliki yaumiddin. Bareng. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti lagi. Turunin ke dada sini. Di bawah tenggorok paling dasar bawah. Adnal halqi namanya, ha, makhorijul hurufnya itu adalah adnal halqi. Di bawah sini, tenggorok bawah sini. Sebab huruf hamzah juga alif adanya di adnal halqi, sama semahrod dengan huruf ha. Alif dengan ha semahrod satu tempat. Berarti jangan sampai enggak kudu. Enggak kudu sebab semahrod setempat. Cukup bacanya begini. Kalau pakai mikmah dinas coba ya. Mulutnya nyengerin dulu mulutnya. Bisa nggak? Enakin kalau nyengir dulu enakin. Kalau yang gampang dah begitu. Jangan mulutnya monyong. Wih. Jadi wih. Ihdinas ujung lidahnya tekan ke bawah isi dalam. Ihdinas bukan ihdinas, jangan enteng, jangan ihdinas siro, itu jadi sin, sedangkan itu huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Satu dua. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, satu ayat lagi, satu ayat ini panjang, ambil satu napas, makanya tarik napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu, dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim baru Robbi firli amin. Kalau dalam baca surah Fatihahnya sholat sunnah baca amin, atau di luar sholat pun tetap sunnah baca amin. Cuma kalau di dalam sholat mah pas waladdallin sunnah diem baca Robbi firli amin. Robbi firli amin. Robbi firli amin. Kalau tambahin wali walidaya makruh. Makruh. Kalau ditambahin wali walidaya makruh. Sebab yang keenas dalam hadis Robbi firli, isinya Robbi firli, baru amin. Mas ya. Takutnya kalau Robbi firli wali walidaya warhamhuma.
Nah, mantakan makruhnya begitu. Sunahnya Robi Fili baru amin. Mananya Robi Fili, ya Allah ampuni dosa saya. Itu orang tua saya dapat nggak doa apa ampunan dosa? Dapat. Di mana kita mohon ampunan buat diri kita, otomatis orang tua juga kita dapat. Dari mana dapatnya? Dari sholatnya kita. Jadi ketika kita ngomong wali-wali daya pun itu dosa orang tua kita kehapus. Alhamdulillah. Sebab kita ngadoa bukan sama Pak Lurah, kita ngadoanya bukan sama Pak Camat, kita ngadoanya bukan sama Presiden, ke Allah Subhanahu. Allah mah nggak kudu kata kita ngomong banyak, kita ngomong A, Allah mah tahu maksud A itu. Ketika baca Robbi Firli, Allah udah tahu pasti ini doanya untuk orang tuanya juga. Allah tahu. Ibadah mah. Udah nggak usah debatin. Di sono mah bacanya Robbi Firli walidaya, Allah sono mah yarin. Kita mangan Robbi. Tah eta sewakop eta ngambil napas. Ngambil napas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ayat selanjutnya ngambil napas supaya nggak jatuh ke haram. Sebab kalau berhenti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu haram tak baca begitu. Haram. Sebab ngilangin harkat itu termasuk kita lalagaan baca Quran. Lelagaan. Kabab ar-rahimi ini harkat kasroh, kemudian bacanya diwakop, kan sukun jadinya. Sukun juga kalau wakop, berarti selanjutnya ngambil napas. Ternyata selanjutnya alhamdulillah enggak ngambil napas, berarti mematikan huruf yang berharkat dengan maksud nyambung ke ayat selanjutnya. Padahal itu huruf yang berharkat pak kasroh disukunin, nyukunin yang berharkat pak kasroh itu kita yang dorakan. Kalau enggak niat, kalau wakop tapi diwas, ambil nafas. Makanya ngaji Quran susah sebenarnya, susah. Tapi orang sekarang ngegampangin baca Quran, ngegampangin. Mana ngegampanginnya? Anaknya belum tulus amat Al-Quran juz amma kayak belum tamat, ngan keburu balik udah bebetel mulu rambutnya pakai gesdi. Kemudian anak perawannya juga udah ganjen, udah bebedak mulu pakai kudungan. Kemudian udah jalan-jalan segala macam, ngaji berhenti. Allah, sedangkan siapa yang mau ngidupin Al-Quran kalau bukan kita? Kalau yang tua mah wajar dah, ngaji udah gak ketemu. Ini kan yang tua punya anak, kenapa anaknya kagak diangsong-angsongin pada ngaji? Ya. Orang tuanya pada tolol, ya. Anaknya geblek, ya. Kadang sewot anaknya ngaji pada kagak bisa, orang tuanya pada kagak ngaji pada bagus doang. Maksudnya eta, ya Allah emang nanti gimana di akhirat? Allah. Ya. Makanya kita mah ayo ke anak mah kudu galak, jangan sampai ngantepnya kita nyebabin kita dijeblusin ke neraka. Bongan siapa? Bongan bebangus kolotnya. Makanya itu mah bahasa ngomong bebangus mah ono tuh yang begitu. Yang begitu. Punya bebangus kan. Nah, balik teh. Eta kalau baca alhamdulillah. Kalau ngomong bagus jadi tawa. Eta wakopin, berhenti syayat, berhenti ambil napas. Nah, kalau sholat jahr kita bisa ambil napas, tapi kalau sholat sir kan itu mah cukup kita yang ngedenger. Awas, baca Fatihah, rukun sholat, rukunnya rukun qauli, kemudian wajib dibaca pakai lisan, wajib terdengar oleh telinga. Ketika bacanya sir sama eta huruf-hurufnya kudu kedengeran oleh kuping.
kuping, kudu dibaca, awas. Enggak sah kalau baca Fatihah di dalam hati ketika sholat sir. Atau bacanya pakai hames. Baca Fatihah hames kagak sah, sama singgung. Nah, ini Umar baca Fatihah begini misalnya, abang sholat zuhur ini, Allahu Akbar. Kedengeran nggak mau kuping kita sendiri? Kedengeran kan? Cuma itu hames, nggak sah baca begitu, nggak sah. Kudu dibaca pakai lisan. Sama apa beda kayak yang tadi? Sekarang gini lagi, baca Fatihah, awas itu mah doa itu nggak jadi masalah itu mah. Ini mah Fatihah, awas rukun, kudu dibaca pakai lisan, pakai baca lisan. Cuma kalau sir mah pelan, kalau jahar mah rada kenceng. Ketika sir cukup sama kuping kita kedengeran, minimal oleh kuping kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu dibaca kedengeran sama kuping di. Tapi kalau bacanya di hames, eta hames, awas Fatihah kalau kedengeran oleh kuping dibaca pakai lisan, bener lisannya, tapi ngambilnya dari hames sini nih, hames. Nah itu enggak sah, tetap kudu dibaca pakai lisan, lisan, baca pakai lisan, jangan hames. Eta kalau di wakaf sayat bagaimana? Kalau di wasol, kalau mau sir abdolnya di wasol. Kalau napasnya panjang, awas. Bagaimana cara ngawasol? Nanti ikutin ya. Cara ngawasol semua. Wasol semua. Kalau sil wasil nyambung semua. Bagaimana prakteknya? Kayak gini. Tadi ikutin. Kalau napasnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sil. Pertanyaan sampai nggak napasnya? Kalau sil wasil nggak sampai, ambilnya kip wasil. Gimana kip wasil? Ikutin kip wasil namanya. Atau sil wakif. Jadi 2 ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Namanya berhenti. Ntar ayat selanjutnya diwasol 2 ayat sekaligus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya satu ayat pertama berhenti, keduanya wasol. Yang ketiga, prakteknya ini mah ya. Yang ketiga, prakteknya sil wakif. Dua ayat nyambung kemudian berhenti. Nyambung berhenti. Jadi dari bismillah nyambung ke alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu, dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka nasta'in. Baru terakhir tinggal satu ayat sampai walal. Eta cara ketiga. Yang cara keempat nyambung dari ayat 1 sampai ayat kedua. Kalau napasnya sampai, kalau nggak sampai ketika sir ambil cara 2 ayat berhenti, 2 ayat berhenti. Udah itu kata baik kita sholatnya sholat sir, nah bacanya yang enak mah 2 ayat berhenti, 2 ayat berhenti. Kalau sholat sir, kalau sholat jahar bacanya jahar itu 1 ayat 1 sama cara baca Fatihah. Mudah-mudahan tadi yang kita baca bareng-bareng ini jadi saksi kelak nanti di akhirat bahwa kita telah belajar suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, beres baca Fatihah rukun rapihin. Kalau suami kudu bisa baca Fatihah, nggak bisa baca datang ke guru ngaji. Sorogan. Udah datang ngadep. Ngapain? Saya mah ngajinya bukan ngaji juz amma, ngaji Quran. Ngaji apa? Fatihah. Pen Fatihah doang, sebab Fatihah mah ada di dalam sholat. Oleh karena itu saya mau khusus ngaji Fatihah sampai jatuh saya. Nah, ngaji Fatihahnya wajib Pak kalau kita nggak bisa. Sebab Fatihah maru rukun sholat. Nggak matakan baca kulhu kagak hafal nggak doraka. Kita nggak bisa baca kulhu nggak matakan doraka. Kita nggak bisa baca Falabinas nggak matakan doraka. Tapi kalau kita nggak ngaji ternyata nyanyain umur nggak belajar Fatihah doraka nggak bisa. Beda tak Fatihah. Kenapa doraka? Sebab Fatihah maru rukun di dalam sholat. Ibu ngajinya kemana? Ibu mah nggak kudu ngaji repot-repot, udah nggak kudu nyari ustad, nggak kudu ngaji ke siapa tuh? Ke suami. Ketika mau tidur nih tiap malam, kak ajarin saya Fatihah. Itu kan sambil tidur kan enak, sambil musab-musab ya kak. Ya Allah, begitu nggak Bu? Hah? Iya.
Ternyata kata bininya, Ustaz saya begitu sebenarnya, mangan laki saya kagak bisa. Terus berdua ngapain? Itu udah pada bercanda ya berdua. Artinya ngaji mumpung kita masih dikasih panjang umur. Ayo baik ngaji mah, jangan ngelihat usia. Duh, udah tua ngaji lah, malu amat ini mah. Jangan ngukur malu daripada nanti nyemplung ke akhirat. Lebih malu lagi nanti di akhirat, nanti ke neraka mah. Iya, dari sini mah malu sama siapa tuh? Oh, tak. Jadi pisahin Fatihah. Jadi kalau nggak bisa datang ke Ustadz Mahrot Rafi khusus kursus Fatihah. Kalau bisa Ustadz undang ke rumah, privat namanya, sekeluarga tuh suaminya, tuh Pak Ustadz ke rumah ya, bisa nggak? Hari apa bisanya? Bisanya jam 12 malam. Yuk nggak apa-apa deh saya mah. Udah sampai jam berapa teh? Sampai jam 2 ngaji Fatihah khusus. Eta laki, bini, anak semuanya. Sebab apa? Rukun sama. Misalnya anaknya nggak bisa ngaji, repot jauh, atau suaminya nggak bisa ngaji, repot kerja, atau bininya nggak bisa ngaji, repot masak. Udah malam bisa, undang ustadznya. Udah, nggak kudu gede-gede, bayarnya sebulan 3 juta be. 3 juta nggak mantakan ngejual tanah. Daripada nyemplung ke neraka nanti. Artinya bisain baca Fatihah. Ayo be. Ayo belajar, mumpung masih dikasih umur panjang. Nah, tinggal ngebahas khusus tentang rukun sholat yang kelima, yaitu ruku. Bagaimana ruku yang sah? Ada minimal ruku, ada sempurnanya ruku. Nah, insya Allah kita bahas kepada pembahasan rukun sholat yang kelima. Yang sempurnanya bagaimana, yang minimal tapi sah itu pun sempurna bagaimana, insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wal khamisu